Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, sahabat anti narkoba. Teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang seputar Duta Anti Narkoba, bagaimana tentang pendaftarannya, bagaimana kisi-kisi ujian yang akan teman-teman lakukan. Sore hari ini kita podcast bersama Ketua Forum Anti Narkoba, yaitu dengan Bang Ahmad Iqbal. Selamat datang Bang. Dan aku sendiri perkenalkan Aisyah Nafiza Brilian sebagai Duta Anti Narkoba di BNK Solo ini. Oke, untuk bintang tamu kita persilakan dulu untuk perkenalan diri sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita. Oke, baik Aisyah, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ahmad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Aku diamanahi sebagai Ketua Forum Duta Anti Narkoba BNK Solo pada tahun 2025, masa jabatan 2025 sampai 2026. Baik Aisyah, saya juga merupakan bagian dari Forum Duta Anti Narkoba BNK Solo pada tahun generasi keempat. Nah, jadi di Duta Anti Narkoba BNK Solo itu ada namanya gen-gen. Nah, kita kan juga biasanya kita juga ragu, apa sih Bang itu gen-gen? Gen itu adalah generasi. Jadi alhamdulillah untuk saat ini itu Forum Duta Anti Narkoba BNK Solo sudah sampai ke gen 5 atau generasi ke-5. Jadi gitu Aisyah. Oke, dan untuk sekarang nih Bang, gen keberapa sih Bang? Nah, untuk sekarang itu sudah sampai ke gen 5 dan sebentar lagi beberapa minggu lagi kita akan mulai nih Aisyah pemilihan gen ke-6 atau generasi ke-6. Oke. Jadi teman-teman sekarang udah masuk ke gen 6 ya Bang, generasi ke-6. Jadi teman-teman yang mau menjadi generasi ke-6, teman-teman bisa langsung pantau podcast kami dan juga bisa langsung pantau di IG Duta Anti Narkoba. Benar kan Bang? Betul Aisyah. Oke. Di sini aku bersama bintang tamu kita Bang Ahmad Iqbal akan membahas seputar audisi. Dengar-dengar ya Bang, kalau sekarang ini agak berbeda ya Bang tentang audisinya. Nah betul Aisyah. Untuk tahun ini itu sengaja kita bedakan, itu karena ada beberapa evaluasi dari kegiatan kita kemarin sehingga kita mengubahnya pada tahun 2026 ini Aisyah. Jadi agak berbeda sedikit dibandingkan pemilihan 2025 kemarin. Oh gitu Bang, pasti teman-teman kita itu banyak yang ragukan Bang, karena setahu Aisyah itu Duta Anti Narkoba ini sampai ke Solo Selatan, ya kan Bang? Nah benar Aisyah. Oh, oke. Itu bagaimana sih Bang teman-teman kita yang jauh-jauh itu seleksinya Bang? Oke, gini Aisyah. Jadi di dalam pemilihan Duta Anti Narkoba kita adalah Forum Duta Anti Narkoba BNK Solo. Solo itu bukan hanya sekedar Solo Kota saja, cuman ada 3, Solo Kota, Kabupaten Solo, dan juga Solo Selatan. Jadi 3 wilayah ini itu bisa bergabung bersama kita, bisa mengikuti seleksi. Contohnya kita berada di Kota Solo, itu boleh. Kabupaten Solo boleh. Termasuk juga teman-teman yang dari Solo Selatan itu bisa mengikuti pemilihan Duta Anti Narkoba BNK Solo generasi ke-6. Jadi wow, gitu, keren banget sih Bang. Keren, karena ya? Tidak ada ya Bang hambatan kita maupun dari Solo Selatan, maupun dari kabupaten, maupun dari Kota Solo, itu teman-teman bisa banget untuk mengikuti Duta Anti Narkoba ini. Benar ya. Kira-kira audisinya itu bagaimana Bang? Tempatnya atau bagaimana? Tempatnya Bang, kan teman kita banyak yang jauh nih Bang. Kalau ada yang jauh itu tempatnya apakah di satu tempat atau bagaimana Bang? Oke, mungkin ada ya saya teman-teman kita ragu, contohnya yang dari Alahan Panjang, yang dari Solo Kota, Kabupaten Solo, itu ragu di mana tempatnya kita audisi gitu. Jadi gini Aisyah, kita selaku panitia memutuskan 2 tempat. Nah, bagian Solo, Kota Solo dan juga Kabupaten Solo itu kita carikan satu tempat, contohnya di SMK 1 Solo. Dan teman-teman kita yang mendaftar bagian dari Alahan Panjang, Pantai Cermin, itu akan kita sediakan tempat di Alahan Panjang nantinya. Jadi bagi teman-teman kita yang bagian Alahan Panjang, Pantai Cermin, gak usah ragu, karena akan kita upayakan bagaimana teman-teman kita di sana itu tidak terlalu jauh datang ke Kota Solo atau Kabupaten Solo ini. Mungkin itu ada 2 tempat. Ya, berarti ada 2 tempat ya Bang. Iya. Oke, berarti teman-teman semua itu tidak perlu lagi memikirkan susah ke sini, susah ke sana, tidak teman-teman.
Karena di tahun ini kita berbeda ya kan Bang, Ya, beda. teknisnya, audisinya. Mungkin teman-teman yang dari Solo sekitar mungkin tempatnya di sini, dan teman-teman yang dari Solo Selatan mungkin bisa di Alan Panjang. Iya. Oke, jadi teman-teman tidak ada lagi keraguan teman-teman untuk mendaftar, dan segera daftarkan diri teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, pasti teman-teman bingung nih Bang, ketika audisi apa saja sih Bang yang akan kita audisikan itu loh Bang? Oh, maksudnya apa yang Ya, dia akan kerjakan kita- pas audisi iya, gitu kita ya. lakukan itu. Oke Aisyah, jadi gini Aisyah, kenapa di awal percakapan tadi saya bilang bahwasanya pemilihan generasi ke-6 ini agak berbeda dibandingkan generasi kelima gitu. Nah, perbedaannya di tahun 2025 itu kita audisinya itu cukup satu kali aja Aisyah. Sekarang kita bedakan menjadi dua. Maksudnya itu 2 kali mereka mengikuti audisi Aisyah. Ada audisi pertama dan juga audisi kedua. Nah, gitu Aisyah. Berarti audisi pertama dan kedua. Di audisi pertama itu kita ngapain aja sih Bang? Nah, gini Aisyah, di audisi pertama itu ada beberapa yang akan dikerjakan oleh si peserta. Yang pertama yaitu ada tes tulis. Itu yang di audisi pertama, tes tulis. Yang kedua public speaking. Dan yang ketiga ada pengetahuan umum. Jadi di audisi yang pertama ini itu seluruh peserta wajib mengikuti audisi pertama. Nah, ketika dia sudah mengikuti seleksi pertama, ada 3 yang dilakukan. Yang pertama yang sebutkan tadi, tes tulis, public speaking, dan yang terakhir ada pengetahuan umum. Seandainya si peserta ini lulus di audisi pertama, maka dia boleh mengikuti audisi kedua. Tapi seandainya dia tidak lulus di audisi pertama, maka dia tidak bisa mengikuti di audisi kedua gitu Aisyah. Oke, jadi gitu teman-teman. Berarti di audisi pertama teman-teman ada tes tulis, Public public speaking, speaking, dan pengetahuan umum. pengetahuan umum. Jadi di audisi pertama ini teman-teman semuanya wajib ikut ya kan Bang? Karena untuk melanjutkan audisi kedua, teman-teman harus lulus dulu nih di audisi pertama. Iya. Oke, berarti itu untuk tempatnya di tempat yang sama Bang? Tempat yang sama Aisyah. Tempat yang sama. Oke, itu sangat menarik loh teman-teman. Karena di tahun ini sangat berbeda ya kan Bang ya? Iya, benar. Terus persyaratannya apa aja sih Bang? Persyaratannya ada Aisyah, cuman ada yang ketinggalan, yaitu ada di audisi keduanya Aisyah. Saya lupa nyebutkan bahwasanya di audisi kedua itu orang-orang yang lulus di audisi pertama. Nah, ada lagi tesnya Aisyah. Ya, yang pertama tesnya itu adalah konten media sosial. Jadi kalau kita mengikuti pendaftaran generasi ke-6 ini, kita wajib untuk membuat satu konten tentang perkenalan diri dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pengetahuan tentang narkoba. Nanti akan ada tim atau juri yang akan menilai pengetahuan tentang narkoba. Dan terakhir ada minat bakat. Nah Aisyah, di audisi kedua inilah yang penentu nantinya kita lulus atau enggak gitu. Jadi jangan nyangka kita udah lulus audisi pertama nih, nggak lolos, maksudnya udah lulus audisi pertama nih, udah pasti nih saya lolos, enggak gitu kan. Seandainya mereka di audisi kedua lolos, baru itu dinyatakan lolos sebagai duta anti narkoba BNNK Solok, baru mengikuti kegiatan selanjutnya gitu. Pengumumannya langsung hari itu kah Bang? Langsung Aisyah, di audisi kedua itu langsung diumumkan siapa yang akan lolos ke tahap berikutnya gitu Aisyah. Gitu loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman itu kan tadi udah tahu nih, di audisi pertama tesnya ini aja, di audisi kedua teman-teman harus kreatif, membuat konten tentang pengetahuan narkoba, tentang diri teman-teman. Nanti di sana juga dinilai dengan dewan juri ya kan Bang? Iya, betul sekali Aisyah. Nah, terus juga ada tentang pengetahuan umum, bagaimana teman-teman berorganisasi dan lain-lainnya. Teman-teman bisa langsung dengarkan podcast yang lainnya, karena podcast ini sangat penting loh untuk teman-teman mendapatkan informasi selanjutnya. Dan juga untuk itu loh Bang, untuk ujian tulisnya itu nanti ada penilaian yang lainnya kan Bang, kayak materinya atau apa gitu? Itu ada biasanya. Ada. Nah nanti abis ini akan kita jelaskan lagi oleh teman rekan berikutnya. Jadi tadi Aisyah juga nanya berkas dan persyaratan. Iya, berkas dan persyaratannya. Karena teman-teman kita ada lainnya gitu. Kira-kira banyak nggak sih Aisyah ya, di antara
peserta yang ingin mencoba gitu, cuman dia takut apa aja sih gitu kan Iya, persyaratannya. Jadi kita jelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta ini Aisyah. Yang pertama yaitu adalah identitas diri, seperti KTP. KTP itu kan udah 17 ke atas. Nah, seandainya umurnya 17 ke bawah kan bisa nunjukin Kia gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ada CV. Nah, itu kita buat sebagus mungkin dan itu juga jadi penilaian kita nanti Aisyah. Yang ketiga adalah foto ukuran 4R itu kemeja formal Aisyah, dan juga itu memakai baju sekolah. Nah, baju sekolah Aisyah. Dan yang keempat itu ada surat izin dari orang tua. Nah, surat izin dari orang tua ini itu linknya udah kita sediakan di link from itu, nanti ada kita sediakan di sana. Mereka tinggal hanya print aja lagi, teman-teman juga cukup tinggal print aja. Dan yang kelima ada surat izin sekolah. Dan yang keenam surat bebas LGBT. Dan yang ketujuh surat bebas narkoba. Dan yang ke-8 adalah formulir pendaftaran itu Aisyah. Udah. Gitu loh teman-teman, itu adalah persyaratan teman-teman untuk menjadi seorang duta anti narkoba. Gini loh Bang, kita langsung masuk ke Q&A aja ya kan Bang ya. Dari siapa ya? Di sini terlalu banyak Bang. Dari Dea Agustina Bang. Di sini dia ada menanyakan, Min, kapan buka pendaftaran BNN Min? Mungkin yang ditanyakannya kapan tanggalnya atau kapan link from-nya ada gitu loh Bang. Oke, dari pertanyaan siapa tadi? Dari Dea Agustina. Dea, oke, saya jawab pertanyaan dari Kak Dea atau Dek Dea ya. Min, kira-kira kapan sih pendaftarannya buka? Nah, teman-teman semua, jadi untuk awal langkah kita akan melakukan roadshow. Roadshow ini kita lakukan ke beberapa sekolah yang sudah kita pilih. Kita mulainya dari tanggal Senin besok Aisyah. Pada tanggal 13 April sampai 8 Mei. Nah, itu kita jadwalkan untuk roadshow. Sedangkan untuk pendaftaran itu kita mulai pada Senin besok juga, pada tanggal 13 April sampai 15 Mei. Nah, itu Aisyah. Jadi itulah yang bisa saya jawab Aisyah. Oke, berarti dari roadshow-nya itu kita ke sekolah-sekolah ya? Iya, tungguin kita di sana nantinya. Oke, teman-teman tungguin sih kami ya. Kami roadshow mulai dari tanggal 13 April sampai tanggal 8 Mei. Dan pendaftarannya akan dibuka juga dari tanggal 13 April sampai tanggal 15 Mei. Jadi itu banyak loh waktunya teman-teman untuk mendaftarkan dirinya ke Forum Duta Anti Narkoba. Ini Bang, Aisyah mau tanya lagi nih Bang. Iya boleh Aisyah. Bagaimana sih Bang pengalaman Bang menjadi seorang duta? Karena Bang udah generasi keempat nih, juga ada generasi kelima, ada generasi keenam lagi. Nah, bagaimana sih Bang pengalaman Abang selama menjadi seorang duta? Gini Aisyah, kalau menurut pengalaman, sebenarnya pengalaman saya sudah banyak. Karena saya juga diamanai sebagai ketua, tentunya saya lebih dahulu masuk dibandingkan teman-teman yang lainnya. Pengalaman saya cukup banyak Aisyah. Saya masuk dari Gen 4, saya generasi keempat pada tahun 2024. Jadi saya utusan dari SMK Negeri 1 Kota Solok. Jadi Aisyah, banyak banget pengalaman yang saya rasakan di Forum Duta Anti Narkoba ini. Mulai dulunya itu saya menjadi seorang anggota, saya cukup banyak mendapatkan suatu pengalaman dari ketua saya dulunya, teman-teman saya. Kan kita berbeda-beda sekolah. Rata-rata Aisyah, untuk menjadi seorang anggota atau menjadi duta anti narkoba BNK Solok itu rata-rata anaknya pintar, baik, sopan. Karena apa? Pengalaman mereka cukup banyak. Ada yang menjadi seorang udauni di sekolahnya, ada yang menjadi ketua remaja masjid. Jadi pengalaman mereka tuh banyak gitu, sehingga bisa kita ambil gitu kan. Dan juga di Forum Duta Anti Narkoba BNK Solok ini Aisyah, tidak hanya sekedar pergi roadshow ke sekolah, pergi ngasih materi, enggak gitu. Cuman kita sebagai keluarga itu kita juga melakukan kegiatan non formal gitu. Seperti kemarin kita camping jalan panjang, rame-rame lah gitu. Itu yang membuat
pendekatan diri kita gitu. Sehingga apa? Sehingga itulah yang membuat kita merasa kekeluargaan. Itu mungkin pengalaman singkat saya ya, Aisyah ya. Kalau saya ceritakan pengalaman saya dari awal sampai akhir cukup panjang. Wah, keren sekali ya Bang. Iya. Karena untuk masuk ke Duta Anti Narkoba ini teman-teman bisa banyak belajar kan? Banyak sekali. Dari tentang apa itu bahaya narkoba, pengetahuan narkoba itu sangat penting karena Aisyah. disinilah teman-teman bisa menjadi untuk temannya, mengasih tahu temannya bahwasanya itu sangat berbahaya. Kayak Bang Iqbal nih sebagai ketua forum kita, banyak loh pengalamannya yang bisa kita ambil, juga bisa kita contoh gitu kan. Kayak untuk teman-teman semuanya, jika teman-teman masih ragu nih terkait pendaftaran Duta Anti Narkoba, teman-teman bisa langsung saja dengarkan podcast kami. Teman-teman juga bisa langsung pantau Instagram kami di akun Anti Narkoba BNK Solo. Teman-teman bisa langsung follow sebelum teman-teman melaksanakan voting, nanti akan ditutup, dan tunggu follow lagi ya kan Bang ya, tunggu di confirm dulu. Dan teman-teman jangan ragu-ragu lagi karena Bang Iqbal sebagai ketua forum udah menjelaskan nih tentang bagaimana teknis pendaftarannya. Apakah ada nih Bang pesan untuk teman-temannya Bang? Oke Aisyah, ini pesan saya sebagai ketua forum Duta Anti Narkoba BNK Solo kepada teman-teman semuanya. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena jangan merasa diri kita itu tidak cukup. Apa yang sebenarnya ada di diri kita, itulah yang akan kita lanjutkan. Jangan pernah kita mendengarkan kata-kata orang yang mungkin mematahkan semangat teman-teman semuanya, tapi carilah orang yang selalu membangkitkan semangat teman-teman semuanya. Alangkah baiknya teman-teman mencoba daripada tidak mencoba. Penasaran akan datang secara tiba-tiba. Saya selaku ketua forum Duta Anti Narkoba BNK Solo mengajak kepada seluruh teman-teman semuanya, ayo bergabung ke kami semuanya. Itu aja. Oke, sangat keren lah teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah ragu lagi, jangan pernah takut lagi untuk masuk ke dunia perdutaan, karena di sana teman-teman bisa banyak belajar dari hal kecil aja, seperti contohnya public speaking. Itu sangat penting untuk teman-teman semuanya. Ingat kata Bang Iqbal dan yakinkan diri teman-teman bahwasanya teman-teman itu bisa untuk mencapai tujuan dan impian teman-teman. Benar kan Bang? Iya. Oke, mungkin podcast kita hanya sampai di sini. Kita lanjut ke next selanjutnya dengan rekan kami yang lain. Saya selaku Aisyah Nafiza Blian, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih Bang Iqbal telah bergabung ke podcast kita. Dan jangan lupa stay tune. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.